Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Sari sebagai moderator. Saya Sela Nova Aulia sebagai pemateri pertama. Saya Najwa Fadila sebagai pemateri kedua. Saya Fatmawati sebagai pemateri ketiga. Saya Yana sebagai pemateri keempat. Saya Eli sebagai pemateri kelima. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam modul Geografi Chapter 7 bagian C dan D. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Sela Nova Aulia. Padanya dipersilakan. Baik, langsung saja. Jadi materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut. Apa sih biota laut itu? Jadi biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam lautan. Mau itu hewan, tumbuhan, atau terumbu-karang. Di sini ada beberapa gambar biota laut, ada ikan hiu, ikan paus, dan lain-lain. Yang pertama yaitu zona pantai dan pesisir. Pantai adalah penampakan alam yang menjadi pembatas antara wilayah yang bersifat lautan dan wilayah yang bersifat daratan. Sedangkan pesisir adalah wilayah yang lebih luas daripada pantai. Kenapa begitu? Karena pantai hanya dipenuhi oleh pasang surut air laut, sedangkan pesisir adalah tepi laut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, angin laut, dan rembesan air laut. Yang kedua yaitu klasifikasi laut. Jadi klasifikasi laut ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama, klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Klasifikasi laut berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3. Yang pertama, laut tepi, yang kedua, laut pertengahan, dan yang ketiga yaitu laut pedalaman. Apa sih laut tepi itu? Jadi, laut tepi adalah laut yang terletak di sepanjang tepi benua. Contohnya adalah Laut Cina Selatan dan Laut Jepang. Yang kedua yaitu laut pertengahan. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara dua benua. Contohnya adalah Laut Mediterania. Kenapa? Karena Laut Mediterania ini terletak di antara benua Eropa dan benua Australia. Yang ketiga yaitu laut pedalaman. Jadi laut pedalaman adalah laut yang letaknya menjorok ke dalam lautan. Contohnya adalah Laut Mati. Kemudian yang selanjutnya, klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu zona litorial. Jadi, zona litorial ini adalah tempat terjadinya pasang surut air laut. Kemudian yang kedua yaitu zona neritik. Jadi, zona neritik adalah wilayah laut yang kedalamannya 0 sampai 200 meter. Ketiga yaitu zona bakial. Zona bakial adalah wilayah laut yang kedalamannya antara 200 meter sampai 2.500 meter. Yang keempat yaitu zona abyssal. Apa sih zona abyssal itu? Jadi, zona abyssal adalah wilayah laut yang kedalamannya antara 2.500 meter sampai seterusnya. Baik, mungkin itu materi dari saya. Terima kasih. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh Najwa Fadila. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya klasifikasi laut berdasarkan proses terjadinya. Laut 1. Laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi sebagai akibat dari tergesernya transgresi yang biasanya kurang dari 200 meter. 2. Laut ingresi. Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan bagian permukaan bumi, degradasi. Kedalaman laut ini biasanya lebih dari 200 meter. Laut ini sering disebut sebagai laut dalam. 3. Laut regresi. Laut regresi adalah laut ingresi yang terjadi sebagai akibat proses pengendapan lumpur sungai, contohnya Laut Jawa. Selanjutnya, berdasarkan wilayah kekuasaan. 1. Laut teritorial, yaitu laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas
Laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 200 mili laut. Contohnya Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Flores, dan Laut Seram. Oleh karena itu, laut ini sering disebut sebagai laut dangkal. Contohnya Laut Jawa, Laut Arafura, Selat Sunda, dan juga Selat Bali. 2. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah perairan laut ekonomi suatu negara tetapi berada di luar laut teritorial. Selebar 200 mil laut ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. 3. Landas kontinen adalah bagian benua yang terendam oleh laut. Wilayah ini merupakan zona meritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Fatmawati. Waktu dan tempat saya. Gerakan air laut. A. Gelombang laut. Gelombang laut adalah alunan permukaan air yang ditimbulkan oleh angin. Gelombang yang terjadi di permukaan air laut atau darat. B. Arus laut. Arus laut adalah gerakan air laut yang mempunyai peredaran tetap atau tidak. Menurut temperaturnya, arus laut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Arus panas, yaitu arus yang temperaturnya lebih tinggi daripada daerah yang didatanginya. Contohnya arus Teluk, arus Kuroshiwo, dan arus Brasilia. 2. Arus dingin, yaitu arus yang temperaturnya lebih rendah daripada daerah yang didatanginya. Contohnya arus Labrador, arus Benua. Pasang naik dan pasang surut. Pasang naik dan pasang surut air laut adalah naik turunnya air laut secara beraturan. Pasang naik dan pasang surut air laut disebabkan oleh gravitasi atau gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Apakah kalian tahu penyebabnya? Pasang surut air laut yang terjadi akibat adanya gaya tarik menarik gravitasi bumi terhadap bulan dan matahari. Pasang surut air laut terjadi secara periodik dan bergantung pada posisi bumi terhadap bulan dan matahari. Baik, materi yang keempat akan disampaikan oleh Yana. Waktu dan tempat saya persilakan. Materi selanjutnya ada salinitas. Salinitas atau kadar garam. Salinitas adalah banyak sedikitnya kadar garam yang terdapat dalam setiap 1 liter air laut. Air laut adalah air dari laut atau samudra. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%, artinya dalam 1 liter 1000 mili air laut terdapat 35 gram garam terutama. Namun, tidak seluruhnya garam dapur akan NaCl. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah 1. Penguapan, 2. Curah hujan, 3. Banyak sedikitnya es yang mencair, 4. Banyak sedikitnya sungai yang bermuara, 5. Arus laut. Baik, materi yang kelima akan dibacakan oleh Elis. Waktu dan tempat saya persilakan. Bagian D adalah permasalahan pemanfaatan perairan laut di Indonesia. Terbagi menjadi 6, yaitu pemanfaatan yang kurang optimal. Yang kedua, keamanan yang kurang terjaga sehingga banyak dicuri. Yang ketiga, pencemaran minyak. Yang keempat, kerusakan terumbu karang. Yang kelima adalah kurangnya SDM yang kompeten dalam mengelola SDA laut. Yang keenam, eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan di beberapa titik. Yang kedua, bagian D adalah konservasi. Konservasi terbagi menjadi 4, yaitu memanfaatkan sambal terus mengembangkan potensi laut agar tidak habis. Yang kedua, fasilitas SDA harus dipertimbangkan. Yang peningkatan pengetahuan kelautan di Indonesia. Yang keempat, penerapan hukum yang tegas bagi pelanggar dan lain-lain.